lagi di channel Pembimbing Haltef. Kali ini kita bakal belajar Java lagi, ngelanjutin yang kemarin setelah kita bahas array. Di video kali ini kita bakal bahas soal metode constructor, sama mungkin nanti ke keyword static atau final, sama access modifier. Jadi teman-teman tahu nanti kapan pakai property modifier kayak public, private, protected default, dan kenapa pakai itu semua gitu. Langsung aja kita mulai. Kita bakal bahas pertama itu soal metode constructor. Jadi kita mulai aja recordnya. Dibuka boleh IntelliJ-nya atau NetBeans-nya atau ide lain buat ngoding Java-nya. Kita buat project baru, kita buat next, kita buat construct keywords sama source modifier, finish. Nah, kita buat kelasnya. Let's say kita buat kelas, namanya kelas apa, siswa ya, namanya kelas siswa misalkan. Nah, biasanya nanti metode konstruktor itu metode yang sama, nama kelasnya sama. Nanti fungsinya biasanya dia bikin si metode ini kita bisa langsung masukin nilai buat objek di kelasnya. Misalkan gini, misalkan saya punya dan variabel yang dipakai buat value atau nilai kelasnya itu harus di set modifiernya private biasanya. Jadi misalkan saya punya kelas siswa, saya punya property variable namanya gini, misalkan private string nama. Terus saya juga punya misalkan private string apalagi ya, atau nomor aja deh, integer nomor absen kayak gini. Dan kalau kita bikin suatu constructor itu kita bisa bikin ketik manual, atau kalau di IDE biasanya udah ada shortcutnya ya. Kalau di IntelliJ biasanya udah ada klik kanan, ada generate nih. Kita buat constructor. Nah, kita pilih dua buah variabel yang kita punya, ada nama sama nomor absen kan. Nah, dengan gini teman-teman udah bisa bikin metode constructor. Dicek sendiri di metodenya udah ada parameter nama sama nomor absen yang diambil dari property private variable di dalam kelasnya. Nah, misalkan kita punya main method kemarin. Nah, saya pengen bikin suatu objek dari kelas siswa. Kita bisa bikin kayak gini, siswa. Nah, kita bikin objek baru. Teman-teman lihat, kita butuh masukin nilai ya buat parameternya, karena dia secara langsung dia bakal manggil si metode constructornya yang dia harus diisi sama dua buah parameter. Pertama nama sama nomor absen. Di sini itu buat negasin bahwa ternyata variabel ini bakal nyimpan value-nya si nama sama nomor absen. Kita bisa isi misalkan namanya Andi. Namanya Andi, terus nomor absen misalkan nomornya 1. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi objeknya dia bisa punya value buat masukin data di kelasnya. So, next. Nah, tapi kalau gini, kalau misalkan dia bentuknya masih dalam suatu objek, kita nggak bisa ngelola langsung. Misalkan saya print out siswa, pasti nggak keluar hasilnya. Keluar, cuman hasilnya agak-agak aneh value-nya. Nah, hasilnya siswa dan angka yang cukup aneh dan nggak jelas ini apa. Nah, kalau gitu biasanya nanti kalau data yang masih dalam suatu objek kelas, kita butuh metode buat nge-print out detail data yang mau ditampilin sebenarnya apa. Jadi biasanya nanti kita bikin metode buat ngedetailin isi objek, nilai objek yang ada di kelasnya. Bisa buat metode detail, kita bisa kasih void aja detail gitu ya. Karena void, kita kasih dia print out aja, kita print out kita kasih print out itu nama sama kita kasih spasi
sama nomor absen. Nah, balik lagi kemarin kita belajar kalau kita mau panggil atau pakai metode ini di ininya, kita butuh nge-attach dia sama objeknya ya. Ini saya komentarin. Nah, kita butuh panggil objeknya siswa, kita attach sama metode detail yang tadi dibuat ya. Kalau kita running, sekarang kita bisa lihat objek tadi nilainya itu apa. Nah, nilainya adalah Andi sama nomor 1 kayak gitu. Dan nanti kalau di Java misalkan saya mau masukin 10 orang gitu ya, berarti nanti tinggal dibuat aja instance object class barunya dengan nama yang beda dan juga value yang beda. Jadi misalkan saya mau bikin siswa lagi, siswa 1 Neo, siswa misalkan namanya Bayu, absennya misalkan 2. Nah gitu ya. Kita mau print out si Bayu, kita boleh print out siswa objeknya .detail. Jadi tiap objek bakal punya value yang beda-beda, dan juga metode buat ngedetailinya hanya dipakai 1 kali dan detach di tiap objeknya. Jadi gitu konstruktor, kita bisa bikin metode konstruktor, itu metode yang sama dengan nama kelasnya dan fungsinya biasanya buat masukin data buat objek kelasnya. Itu soal metode konstruktor. Semoga cukup jelas paling itu soal metode konstruktor. Tapi kadang juga ada yang bikin gini, misalkan mungkin nanti ke depan tuh bakal suka ada yang bikin dia konstruktor tapi nggak ada isinya gitu ya. Nah, biasanya kalau nanti bikin konstruktor yang nggak ada isinya dan yang ada isinya itu buat mempercepat reading metode konstruktor di programnya. Kayak gitu ya. Jadi kalian nanti ada metode konstruktor yang di set kosong sama yang dia udah ada value dari si kelasnya atau dari properti kelasnya kayak variabel nama atau nomor absen. Walaupun dia kosong, nanti biasanya buat nambahin readable datanya biar lebih biar lebih cepat dibaca ya, karena program udah kenal duluan sama metode konstruktornya. Tapi ini cukup jarang dipakai biasanya, karena biasanya konstruktor itu ada value-nya, tergantung kegunaannya sih emang. Itu paling soal metode konstruktor. Sampai jumpa di video berikutnya, kita bakal belajar soal beberapa keywords di Java.